kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Mazmur nomor 103 ayatnya ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saat ini kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tahu Tuhan kita begitu mengasihi kita, seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu
syukur kami berterima kasih kepadamu. Pada saat ini kami boleh kembali datang kepadamu, beribadah kepadamu. Dan kami tahu semua ini adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami datang, kami menyadari kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak. Namun Tuhan, atas kasih karunia-Mu, kami dilayakkan untuk boleh beribadah kepadamu. Dan kami saat ini datang, ampuni segala dosa kami, agar kami boleh memuliakan nama-Mu, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Ada segala yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita silakan berduduk kembali. Saat ini kita mau membacakan pembacaan Mazmur kita yang diambil dari Mazmur nomornya 100, ayat pertama sampai kelima. Mazmur nomornya yang 100, ayat 1 sampai kelima. Kita akan baca dengan silih berganti. Saya akan baca dengan ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat kelima. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai kelima. LAI memberi judul Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tadi kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri bersama umat Allah di segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaum langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita sekarang suruh duduk kembali. Saat ini kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita, dan Dia minta kita untuk membagikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Saat ini kita mau angkat pujian O Tuhan. Oh
Saat ini kita mau memberikan persembahan. Kita tahu semua yang kita punya adalah dari Tuhan. Dan saat ini kita mau kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Kita boleh memberikan persembahan itu melalui rekening yang telah tertulis di depan, rekening atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Medan. Sambil menjalankan persembahan, memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
mengucap syukur atas segala anugerah di dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami masih boleh memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu semua ini adalah dari Tuhan dan kami mau kembalikan. Kami mau persembahkan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan mau Engkau pakai setiap tangan-tangan yang mengelola uang ini agar boleh memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan pada hari ini kami juga menyerahkan untuk kondisi gereja, kondisi sekolah yang didirikan untuk mempermuliakan nama Tuhan ini. Dan kami serahkan semuanya, bantu setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan gereja dan sekolah ini agar boleh terus melihat satu titik visi yang Engkau berikan sejak awal gereja ini, sekolah ini didirikan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan ini. Hari ini kami juga mau berdoa untuk kondisi dunia yang saat ini sedang dilanda wabah yang masih terus mengancam banyak orang. Tuhan, mohon Engkau yang berbelas kasihan, mohon Tuhan yang pulihkan kondisi dunia kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan, karena kami tahu kami lemah, kami terbatas, kami tidak dapat melakukan banyak hal. Hanya Engkau, Tuhan, yang dapat menolong kami. Mohon Engkau yang pulihkan kondisi dunia ini. Kami juga menyerahkan setiap orang, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam dunia ini. Dan kiranya Engkau yang kuatkan kami agar ketika kami menjalani hidup di tengah pandemi COVID ini, kami boleh terus memuliakan nama Tuhan, terus membawa kemuliaan bagi nama dalam segala hal yang kami lakukan. Dan kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita angkat pujian Bapa Surgawi Memeliharaku dari KPDK 423. Setiap saat
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan khususnya hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Bapa atau selamat Hari Ayah, karena minggu ketiga di bulan Juni secara internasional kita memperingati Father's Day ya, atau Hari Ayah. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema peran Bapa di dalam keluarga, karena ini menyangkut tentang Hari Ayah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan menuntun, sehingga kami semua yang mendengarkan boleh mendapatkan pedoman daripada kebenaran firman Tuhan untuk kami melaksanakan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, memohon kekuatan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat 19 dikatakan karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati. Saudara, kita akan belajar peran Bapa di dalam keluarga dengan melihat teladan daripada Yusuf sendiri, yang adalah ayah dari Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia. Saya singkat perannya menjadi 3P. Pertama pemimpin, kedua pengayom, ketiga yaitu panutan. Yang pertama, peran Bapa adalah sebagai pemimpin. Nah, saudara-saudara sekalian, Yusuf dia memimpin keluarganya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya.
Dia bertunangan dulu dengan Maria. Kemudian malaikat memberitahu bahwa Maria sudah mengandung. Tetapi kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, awalnya dia mau menceraikan, tapi dapat petunjuk dari malaikat Tuhan. Dia tidak jadi menceraikan, tapi dia taat kepada pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan untuk dia menjadi pemimpin daripada Maria, pemimpin daripada keluarganya. Dan malaikat berkata bahwa dialah yang diberikan wewenang dan hak untuk menamakan anaknya itu Yesus. Artinya dia dipercayakan untuk menjadi kepala keluarga, pemimpin dalam keluarga yang akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Jadi di sini kita melihat peran seorang Bapak Yusuf yang sebagai pemimpin. Bapak yang adalah pemimpin. Suami yang adalah pemimpin. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat daripada firman Tuhan khususnya dari Matius, misalnya Matius pasal 1, pasal 2 ayat 13 sampai 15, pasal 2 ayat 19 sampai 21, pasal 2 ayat 22, di situ dikatakan ada 4 kali Yusuf itu memimpin keluarganya mau dibawa kemana, mau seperti apa, karena petunjuk dari Tuhan, melalui malaikat Tuhan, melalui mimpi yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, peran Bapak sebagai pemimpin harus senantiasa mencari pimpinan Tuhan, mencari kehendak Tuhan untuk memimpin keluarga kita. Dan yang indah lagi di situ 4 kali dikatakan Yusuf mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk memimpin keluarganya, dan 2 kali dicatat pimpinan Tuhan itu adalah untuk menggenapi firman Tuhan yang dicatat oleh para nabi. Dengan kata lain, kita memimpin keluarga dengan baik sesuai dengan pimpinan, petunjuk, rencana dari Tuhan, supaya kita menggenapkan rencana Tuhan, menggenapkan firman Tuhan yang memanggil kita untuk membentuk keluarga kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Demikianlah saudara sekalian, sebagai pemimpin, seorang bapak, sangat penting perannya. Kita harus memohon hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus, daripada Roh Kudus, supaya sebagai bapak kita dapat memimpin keluarga kita untuk hidup sesuai rencana dan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang menjadi anak-anak yang dipimpin, yang menjadi istri yang dipimpin, doakanlah papamu, doakanlah suamimu, supaya dia peka akan pimpinan Tuhan untuk memimpin dia, menolong dia menjadi pemimpin di dalam keluarga kita masing-masing. Supaya keluarga ini berjalan betul-betul sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalamnya. Menjadi seorang pemimpin tidak mudah, tidak gampang. Banyak tantangan-tantangan yang harus dilalui. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan dukungan anak-anak, dengan dukungan istri, maka peran Bapak sebagai pemimpin akan lebih dimudahkan. Jadi, mari kita sebagai Bapak, peran yang pertama kita adalah kepala keluarga yang memimpin keluarga kita sesuai dengan rencana dan petunjuk Tuhan. Senantiasa pekah kepada pimpinan Tuhan. Yang kedua, peran Bapak adalah sebagai pengayom. Mengapa saya pakai kata pengayom? Ya, saudara, pengayom dari kata dasarnya adalah ayom, yang mencakup pengertian memayungi, memberi keteduhan dan kesejukan, melindungi, memelihara, menjaga, mendukung, mengasihi. Nah, kalau di Alkitab dikatakan peran suami itu seperti Kristus, ya, yang adalah kepala jemaat. Nah, Efesus pasal 5 ayat 23 dikatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di sini jelas sekali mengayomi ya sebagai seorang pemimpin, sama seperti Kristus. Jadi, konsep Alkitab suami itu adalah kepala keluarga, ya, dianalogikan seperti Kristus yang adalah kepala jemaat.
sebagai kepala jemaat, Kristus yang menyelamatkan tubuh, mengorbankan diri di kayu salib demi menyelamatkan umat manusia, jemaatnya. Maka sebagai kepala keluarga juga mengayomi, melindungi, bukan menyelamatkan dari dosa, karena itu adalah peran karya daripada Kristus Yesus, bukan seorang bapa di dunia. Tetapi peran kita mengayomi, melindungi, memelihara, menopang keluarga kita. Sampai kita rela berkorban demi keutuhan dan kebaikan keluarga kita. Kita susah payah banting tulang demi kebaikan keluarga kita. Seperti Kristus yang rela berkorban, seperti Kristus yang rela menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Demikianlah peran seorang bapa yang mengayomi. Nah, sekarang kita lihat Yusuf. Sebagai suami dan sebagai bapa, dia sangat mengayomi keluarganya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21 tadi dikatakan Yusuf itu tulus hatinya. Dia tidak emosi ketika tahu Maria sedang mengandung, padahal belum menikah. Dia mempertimbangkan dengan hati-hati untuk menceraikan dengan diam-diam supaya tidak membuat Maria malu. Tetapi Yusuf dicatat tidak jadi karena dia ikut petunjuk malaikat, petunjuk Tuhan. Dan Yusuf sebagai suami yang mengayomi, sebagai bapak yang mengayomi, dicatat selalu mendampingi pada saat-saat genting dalam keluarganya. Pada saat istrinya mengandung, pada saat melahirkan, pada saat perjalanan menuju ke Bethlehem, kemudian pernah mereka harus menyelamatkan diri ke Mesir karena Yesus mau dibunuh oleh Herodes. Kemudian dari Mesir menuju ke Nazaret, kembali ke Galilea di Nazaret sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di situ saat-saat yang genting dan penting, Yusuf hadir mengayomi, memelihara, melindungi keluarganya. Dan pada saat Yesus lahir, saat-saat yang penting, 8 hari kemudian dia harus disunatkan menurut hukum Taurat. Di situ Yusuf Maria hadir. Pada saat pentahiran, yaitu 40 hari setelah Yesus lahir, maka Yesus dibawa lagi ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan anak sesuai dengan hukum Taurat. Yusuf hadir, sesudah itu mereka harus memberikan korban, persembahan korban. Yusuf hadir. Dan di dalam Lukas pasal 2 dicatat bahwa Yesus itu bersama dengan keluarganya, tiap-tiap tahun pada hari Paskah ke Yerusalem, Yusuf hadir di sana. Yusuf hadir. Yusuf hadir dan mengayomi keluarganya. Satu kebutuhan yang perlu dan mendesak ya untuk sebagai bapak yang mengayomi ketika anak-anak menjalani masa pertumbuhan sampai masa remaja. Jadi memang Alkitab mencatat kisah Yusuf ini sampai waktu Yesus berusia 12 tahun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sana, di dalam usia 0 sampai 12 tahun, Alkitab nggak mencatat kapan Yusuf meninggal, bisa jadi ketika Yesus berumur 12, berumur 15, berumur 17. Tapi yang jelas 0 sampai 12 tahun, Yusuf dicatat hadir dalam setiap tahapan perkembangan pertumbuhan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Alkitab bukan buku psikologi, tetapi sekarang penemuan psikologi ya mengkonfirmasi kebenaran firman Tuhan bahwa usia 0 sampai 12 tahun dari seorang anak begitu penting. Begitu membutuhkan perhatian, kasih sayang dan pengayoman dari keluarga, dari papa dan dari mama. Dan di situ Yusuf hadir untuk mengayomi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52 dikatakan ya, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, terjemahan daripada
Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tuanya, itu ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Lebih tepat diterjemahkan, Yesus tetap taat dan patuh dan turut pada orang tuanya. Tetapi kata asuhan yang dipakai di dalam terjemahan LAI ini juga menarik ya. Mengasuh itu berarti dia selain memberi makan, memelihara, membesarkan, juga ada unsur mendidik, juga ada unsur membimbing, juga ada unsur mendisiplin. Dan dikatakan di sini Yesus tetap dalam asuhan mereka, punya pengertian Yesus tetap taat kepada mereka, tunduk kepada mereka, hormat kepada mereka. Berarti sebagai pengayom, Yusuf dan Maria, khususnya Yusuf sebagai kepala keluarga, selain dia mengayomi, memelihara, memenuhi segala kebutuhan, mencari nafkah banting tulang, supaya keluarga dipenuhi kebutuhan dasarnya, tapi juga memenuhi kebutuhan untuk Yesus bisa dibimbing dengan baik. Itu sebabnya dikatakan, karena dia tetap di bawah asuhan mereka, bagaimana perkembangan Yesus? Dikatakan Yesus makin bertambah besar, berarti fisik dipenuhi kebutuhannya sehingga bertambah besar dengan sehat, dengan baik. Lalu kemudian bertambah hikmatnya, berarti ada pendidikan yang baik. Bukan saja pengetahuan umum, pekerjaan-pekerjaan keterampilan sehari-hari, tetapi juga hikmat itu diajar untuk membedakan yang baik dan yang salah, dan memilih yang baik, yang benar. Kemudian semakin dikasihi oleh manusia dan oleh Allah. Berarti Yesus boleh mendapatkan perhatian dan kasih yang melimpah dari papa mamanya. Dikasihi oleh Allah berarti Yesus juga merasakan kasih Allah Bapa dari bimbingan orang tuanya yang dekat kepada Allah Bapa. Nah, inilah peran daripada Yusuf sebagai seorang bapak yang mengayomi. Kalau kita bisa mendapatkan ini dari orang tua kita, dari papa mama kita, maka kita akan menjadi dewasa dengan stabil, dengan baik, tidak ada kepahitan dan sebagainya. Tapi kalau orang tua kita ada kekurangan-kekurangan tertentu, kurang memenuhi kebutuhan kita, dan kita tidak mendapatkan pula di tempat lain, di gereja dan di mana-mana, barangkali kita menjadi pribadi yang bertumbuh dengan tidak stabil. Nah, itu harus menjadi waspada bagi kita, dan juga waspada kalau kita adalah orang tua. Supaya kita mengayomi dengan baik, dengan penuh kasih. Yesus juga diasuh dengan penuh kasih yang saya ingin jadikan penekanan juga pada bagian ini. Maka Yesus bisa menularkan kasih. Ketika Yesus melayani sesudah dia dewasa, dia juga mendapatkan pernyataan kasih dari Allah Bapa di sorga. Pada waktu dia dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kelahirannya sampai dia dewasa, Yesus menerima kasih yang cukup dari papa mamanya. Itu sebabnya, sebagai anak manusia ya, saya katakan walaupun Yesus adalah anak Allah yang pasti baik, yang pasti pemurah pengasih, tapi sebagai anak manusia yang biasa, yang sama seperti saudara dan saya, Yesus mengalami kasih, contoh kasih dari orang tuanya, sehingga ketika dia dewasa, dia juga hidup dengan penuh dengan kasih kepada banyak orang. Kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang terlantar yang seolah-olah tidak bergembala. Maka Alkitab mengatakan, jatuhlah Yesus oleh belas kasihan melihat orang banyak itu. Seperti orang yang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka saudara sekalian, poin penting daripada mengayomi selain memelihara, mendukung, mendidik dan sebagainya, yaitu juga adalah kasih, kepedulian. Seorang presiden Amerika, Theodore Roosevelt berkata, "People don't care how much you know until they know how much you care." Orang tidak peduli berapa banyak yang engkau tahu, berapa hebat engkau, sampai mereka tahu berapa banyak engkau peduli. Saya tambahkan untuk konteks sebagai orang tua. Children don't care how much their parents know until they know how much their parents care. Anak-anak itu dia nggak peduli berapa banyak
orang tuanya tahu, atau berapa hebat, atau berapa susah dia cari nafkah, berkarir dan sebagainya, sampai dia tahu berapa banyak orang tuanya peduli kepada dia. Khususnya kalau kita lihat dalam catatan Yesus, usia-usia pertumbuhan anak dari 0 sampai 12, Yusuf begitu peduli, Maria begitu peduli. Hadir di dalam setiap tahapan-tahapan pertumbuhan Tuhan Yesus. Care. Sangat penting. Saudara sekalian, saya pernah baca satu berita atau satu cerita, ini nyata ya saudara ya, tapi kira-kira ceritanya seperti ini. Di Malaysia ada suami istri, pasangan baru menikah, mereka punya anak 3 atau 4 tahun, 1 anak saja. Tapi mereka sibuk membangun karir. Jadi anaknya hanya dirawat oleh baby sister. Kemudian saudara, diceritakan mereka baru cicil 1 mobil kurang dari setahun, mobil baru. Lumayan mewah. Nah, mereka sayang sekali kepada mobil ini dan mereka kalau kerja nggak pakai mobil ini tapi naik bus. Mobil ini hanya pakai untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau jalan-jalan. Nah, si anak ini dirawat oleh baby sisternya, selain menjaga anak juga harus memasak, menyiapkan makanan. Satu hari setelah anak ini dibawa dari sekolah pulang ke rumah, maka baby sisternya seperti biasa menyiapkan makanan di dapur. Anak ini main ke sana kemari, ya dipikir aman-aman saja. Rupanya dia pergi ke garasi mobil. Entah bagaimana, dia menemukan sebuah paku yang sudah agak berkarat. Lalu di situ dia mulai coret-coret. Akhirnya dia coret mobil mewah itu. Dia coret, ada goresan-goresan. Yang dia gores adalah gambar papa dan mama gandeng tangan dengan dia. Ya, tentu nggak cantik ya, karena goresan anak umur 4 tahun. Ya, jadi goresan-goresan itu, ya mungkin itu juga kerinduan si anak ini, karena papa mamanya sibuk sekali, kurang peduli sama anak ini. Lebih peduli sama membangun karir. Nah, saudara, kemudian singkat cerita papa mamanya pulang, ya mereka selesai kantor dan sebagainya, karena ini masih mobil baru, sering dilihat saudara. Mereka pergi ke garasi, lihat mobilnya, waduh, papanya marah besar. Kenapa bisa sampai coret-coret begini? Karena itu goresan dengan paku, tapi papanya nggak tahu apa itu dengan paku atau dengan besi. Dia nggak tanya panjang-panjang lebar lagi, dia ambil rotan langsung dipukul anaknya ini. Nah saudara, rupanya anak ini waktu gores-gores sudah berdarah tangannya karena bekas paku yang sangat tajam lalu ada berkarat itu. Dipukul lagi oleh papanya, berdarah lagi saudara. Bengkak gitu ya, nangis-nangis. Tapi nggak dihentikan saudara, dipukul terus-menerus. Sampai mamanya sudah. Tapi tangannya sudah bengkak-bengkak. Nah, sesudah itu juga bukan mamanya yang rawat, juga bukan papanya yang rawat, tapi baby sister disuruh. Bersihkan tangannya, kasih obat, suruh tidur. Ya, sudah dibersihkan, ya dibalut begitu saja, saudara, suruh tidur. Besok pagi mau sekolah, anak ini demam. Dilaporkan. Ya demam, sudah kasih Panadol. Kalau nanti nggak panas, jam sekolah masih sempat sekolah. Kalau nggak sempat lagi, nanti lihat bagaimana. Sudah dikasih Panadol. Ya. Rupanya panas nggak bisa baik. Sore hari papa mamanya pulang, gimana sih anak? Masih ada hangat-hangat sedikit, kalau kasih Panadol bisa reda sedikit. Tapi panas lagi gitu ya. Udah kasih lagi Panadol. Hari kedua juga begitu, hari ketiga juga begitu. Tidak dikunjungi, tidak dilihat, tidak disentuh saudara sekalian. Karena masih kesel mobilnya, masih membereskan mobilnya gimana memperbaiki. Dan dia tidak peka lihat mobilnya, sebetulnya anaknya merindukan kehangatan papa mama bergandengan tangan dengan dia. Ya, saudara, hari keempat, hari kelima tetap panas. Dan tangannya yang dibalut itu ternyata lukanya nggak sembuh-sembuh. Seperti ada nanah dan sebagainya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, diperiksa dan sebagainya, diketahui dokter mengatakan anak ini lukanya sudah terlalu parah, di dalam sudah membusuk dan sebagainya. Akibat ya obat yang kurang tepat, balutan yang kurang tepat, dan ada seperti gara-gara bekas karatan besi atau paku. Sehingga kesimpulannya dokter mengatakan tangan yang kena rotan yang sampai bengkak itu harus diamputasi. Kalau enggak akan lebih parah. Wah saudara, barulah papa mama ini menangis-nangis. Tetapi sudah terlambat untuk menyesal.
Dari contoh kisah nyata ini, saudara sekalian, kita jangan sampai kurang peduli kepada keluarga dan anak-anak kita. Kita boleh disiplin, kita boleh memberikan penghukuman untuk mendisiplin, untuk supaya dia tidak mengulangi kesalahannya, tapi jangan lupa kita harus merangkul dia kembali. Beritahu dia bahwa papa mama mendisiplin bukan karena benci dia, bukan karena tujuannya menghukum, tapi karena mengasihi dia. Sesudah itu dirangkul kembali, betul-betul dirangkul kembali, kemudian doakan, kemudian berikan semangat kembali kepada dia. Sehingga dia tahu bahwa meskipun dia dihukum, tapi dia tetap dikasihi oleh papa mamanya. Dan papa mamanya care kepada kehidupan dia. Itulah peran yang kedua, yaitu Bapak sebagai pengayom. Yang ketiga, peran Bapak sebagai panutan, saudara sekalian. Peran Bapak sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai panutan. Matius pasal 1 ayat 9 dicatat bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dari seluruh catatan tentang Yusuf, kita mendapati bahwa Yusuf adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan, termasuk setia dalam beribadah, menjalankan hukum Taurat, serta persembahan. Yusuf juga seorang yang disebut the man of silence, seorang yang pendiam, tidak banyak bicara, meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan. Mulai dari mendampingi Maria yang hamil, perjalanan jauh, menginap di kandang domba, melarikan diri dari kejaran Herodes. Sekalipun Alkitab tidak mencatat, sekalipun Yusuf mengeluh kepada Tuhan. Diminta oleh Tuhan menjadi pemimpin keluarga yang melahirkan Yesus, anak Allah yang maha tinggi, tetapi bukan dengan kenyamanan dan kesenangan dan fasilitas. Lebih banyak adalah kesulitan, tantangan, bahkan boleh dikatakan penderitaan. Namun, Yusuf punya teladan, tidak dicatat ada keluhan-keluhan di dalam Alkitab. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, tidak heran Yesus sebagai anak manusia, sekali lagi, walaupun Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa, tapi jangan lupa bahwa Yesus juga adalah manusia biasa. Sebagai anak seorang manusia, maka Yesus juga bertumbuh meneladani Yusuf yang tidak mengeluh meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan, bahkan penderitaan di atas kayu salib. Yesus menjadi seorang pribadi yang dewasa, yang sangat tegar dan siap menghadapi segala penderitaan dengan tidak mengeluh dan taat kepada kehendak Bapa di sorga, meskipun harus mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia ada teladan yang indah dari papanya yang bisa dia lihat, bisa dia saksikan, bisa dia alami sebagai anak manusia yang biasa. Panutan yang lain, saudara sekalian. Di dalam Lukas pasal 2, ayat 21 sampai 24, Yusuf taat menjalankan hukum Taurat dan ibadah. Lukas pasal 2, ayat 41 sampai 42, Yusuf tiap tahun pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Catatan saat Yesus usia ke-12 tahun ke Yerusalem, dia bisa berdiskusi dengan ahli Taurat. Nah, dari 0 sampai 12 tahun, kira-kira siapa yang paling banyak memberikan pendidikan firman Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya Yusuf pasti banyak memberikan teladan untuk taat kepada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, taat kepada hukum Taurat. Yusuf pasti menceritakan kepada anaknya Yesus tentang bagaimana perjuangan dia pertama-tama dipanggil untuk menjadi papa dari Yesus. Bagaimana berjuang mendampingi Maria mamanya. Bagaimana ada kisah-kisah tentang gembala yang datang menyembah Yesus. Bagaimana ada kisah Majus. Bagaimana ada kisah mereka lari dari Herodes dan seterusnya. Yusuf pasti menceritakan semuanya itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari situ dan melihat
Bagaimana Yusuf yang tidak pernah mengeluh, mengalami semua peristiwa itu, Yesus memiliki teladan yang indah dari papanya yang di dunia ini, yaitu Yusuf. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang menjadi papa, bagi saya yang menjadi papa, panutan dan teladan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa seorang bapak harus menjadi contoh teladan bagaimana Allah Bapa mengasihi umat manusia. Banyak sekali Alkitab menjelaskan dan menyamakan, ya, menganalogikan tentang Bapak di sorga dengan Bapak di dunia. Misalnya Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita. Berarti firman Tuhan ingin mengatakan seorang Bapa yang ideal, yang baik itu, yang pasti sayang sama anaknya, itu adalah satu model gambaran Bapak di sorga yang sayang kepada anak-anaknya. Kalau mereka menerima kasih sayang yang baik dari Bapaknya, itu membuka jalan, membuka hati bagi mereka untuk akan menerima kasih karunia keselamatan dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita menjadi teladan di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam pemulihan, sehingga anak-anak kita juga ketika menerima Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa, menerima Allah Bapa yang mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, itu akan lebih mudah mereka terima. Itulah teladan yang indah daripada seorang Bapa yang juga mencerminkan Bapa di sorga. Lukas 15, perumpamaan yang paling terkenal, yaitu seorang anak yang hilang. Itu juga Yesus mengambil perumpamaan tentang seorang Bapa yang menerima anaknya yang hilang dengan begitu baik, dengan begitu penuh kemurahan. Memang anaknya bertobat dan sadar, ya saudara sekalian, tapi dari sikap Bapak, disitulah ada teladan yang indah untuk boleh membawa anak-anak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, panutan orang tua sangat penting karena anak-anak akan ikuti. Ya, ada bahasa Inggris berkata, like father, like son. Seperti bapak, ya demikianlah anaknya. Ada dua pengertian, saudara. Anak mirip dengan wajah papanya. Itu kan seperti bapak, ya demikian anaknya. Oh, mirip-mirip, anak laki-laki mungkin mirip papanya, anak perempuan mungkin mirip mamanya, atau sebaliknya, ya. Yang kadang-kadang yang anak laki mirip mama, yang anak perempuan mirip papa, ya. Ya, like father, like son. Tapi yang lebih penting daripada ungkapan itu adalah karakter kita, hidup kita, sifat-sifat kita ternyata bisa diturunkan kepada anak-anak kita. Karena mereka setiap hari melihat sejak mereka lahir. Sekarang pertanyaannya adalah panutan yang positif atau yang negatif yang kita bawakan untuk anak-anak kita. Nah, teladan ini sangat penting. Bahasa Inggris ada ungkapan mengatakan, the children learn a little from what you say. The children learn more from what you do. The children learn the most from who you are. Anak-anak belajar sedikit dari apa yang kau katakan. Perlu kita katakan, kita ajarkan dengan kata-kata. Tapi mereka belajar sedikit dari itu. The children learn more from what you do. Mereka akan belajar lebih banyak dari apa yang kau lakukan sehari-hari. Tapi yang paling banyak adalah the children learn the most from who you are. Anak-anak belajar paling banyak dari siapa engkau, karaktermu, sifatmu, kepribadianmu. Itu akan menurun kepada mereka. Ungkapan yang lain dalam bahasa Inggris mengatakan, every father should remember, one day his son will follow his example, not his advice. Setiap anak, setiap papa harus ingat suatu hari anaknya akan mengikuti teladan hidupnya, bukan nasihatnya. Wah, ini satu prinsip yang perlu. Sehingga teladan apa yang mau kita tinggalkan untuk anak-anak kita? A dad is someone who is his son's first hero and his daughter first love. Seorang papa, seorang daddy adalah seseorang yang menjadi pahlawan pertama dalam kehidupan putranya
dan menjadi kekasih pertama bagi putrinya. Artinya papa di sini menjadi dambaan, menjadi idola baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Tetapi idola dengan karakter seperti apa yang mau kita berikan? Nah, saya harap kebenaran ini menolong kita supaya sebagai papa kita lebih waspada. Jangan sampai karakter-karakter negatif, sifat-sifat negatif yang kita turunkan kepada anak-anak kita. Jadilah contoh dan teladan yang baik. Dalam kasih, dalam kemurahan, dalam kebaikan, dalam disiplin, dalam kata-kata, dalam sikap karakter perilaku, berikanlah contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka meniru contoh yang tidak baik. Demikianlah saudara sekalian, ada 3 peran Bapak dari tokoh yang kita belajar dari Yusuf sebagai pemimpin, sebagai pengayom, sebagai panutan. Nah, hari ini sebagai hari Bapak, mari kita kenang akan perjuangan mereka. Mari kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Kalau ada di samping saudara, papa saudara, katakan, Papa, xie, thank you Father. Kalau ada hubungan yang kurang baik, katakan, Papa, tuipuchi, I'm sorry, saya minta maaf Papa. Papa, terima kasih atas segala perjuanganmu. Terimalah perhatianku, kasihku yang tidak sebanding dengan perjuanganmu. Saudara, kita akan tutup dengan sebuah video, sebuah lagu yang berjudul Fuchin, Ayah. Lagu ini menceritakan bahwa dia berterima kasih kepada papanya yang sudah berjuang dengan luar biasa, dan dia mau membalas, tetapi balasan dia tidak akan setimpal dengan segala perjuangan papanya. Dia berharap papanya tidak cepat menua supaya dia punya kesempatan lebih banyak lagi untuk membalas cinta kasih papanya. Kiranya film ini boleh menolong kita untuk baik sebagai papa, menjadi papa yang lebih baik seperti firman Tuhan, baik yang sebagai anak, semakin menghargai jasa dan perjuangan papa kita dan juga mama kita, orang tua kita. Saudara, selesai menyaksikan film ini, saya tidak pimpin doa lagi, tapi biarlah film ini boleh menjadi pengantar untuk kita berdoa masing-masing. Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan anak-anak mendoakan papa-papanya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长留。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心收下吧，
想从前一样，牵你温暖手掌。可是你不在我身旁，说起很少去安康。时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一切换你岁月长流。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家，总是竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家，总是竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。感谢一路上有你。Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan Yerusalem. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus,
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dan setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Doa dulu kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Kami segenap pelayan kebaktian umum Minggu 21 Juni 2020 Gereja Kristen Kaum Kudus Medan mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Soli